kabarnya untuk Pak Hukti gabung lagi ya. Oke, bisa dimulai Ibu. Sudah proses rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai. Siang hari ini sesuai dengan yang kemarin sudah saya sampaikan di grup kedinasan bahwa hari ini kita ada agenda untuk melaksanakan pelatihan GWE yang nantinya menjadi acuan kita dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, sehingga mohon kepada Bapak Ibu semuanya bisa mencermati, bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya bisa diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, yang awal tadi kita tentunya dengan kondisi sehat, Allah masih memberikan kita untuk bisa bertemu, ya. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu. Amin. Sehat Bu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Ini Sehat. Gofar ya, si menemani setiap hari ya, si menemani sehat nomor siji. Pak Gofar posisi di mana ini? Sudah di rumah? Orang BK. Oh, ya. Ya. Pak Gofar keluar. Backgroundnya antara Bang BK Rolian ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi hari ini nanti akan kita mulai kegiatan pelatihan yang nanti akan dipandu langsung oleh Pak Agus. Mohon nanti Pak Agus bisa memberikan ilustrasi dasar teorinya. Mungkin 20% saja Pak Agus, selebihnya nanti yang 80% teman-teman bisa langsung mempraktekkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus. Sehingga nanti kegiatan ini akan menjadi satu kegiatan yang bermakna untuk kita semuanya, yang finalnya, tujuan akhirnya adalah kita bisa memberikan semaksimal mungkin pelayanan kita terhadap peserta didik. Bapak Ibu, agenda hari ini nanti akan dilanjutkan hari Senin setelah KPM, jadi pukul 12.30 sampai pukul 14.30. Jadi kita menyesuaikan jam kedinasan kita, supaya hal ini juga bisa menjadi lampiran laporan yang akan kami sampaikan ke dinas, karena dinas pendidikan meminta kepada sekolah untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama PPKM, selama perpanjangan PPKM yang ini nanti hari Senin terakhir untuk perpanjangan PPKM kemarin. Nanti kita menunggu apakah perpanjangan ini akan diperpanjang kembali, ya. Harapannya sih sudah wis mandek, ya. Karena kabupaten sudah mulai, Bapak Ibu, kabupaten sudah mulai pembelajaran terbatas, ya. Sehingga kita pun mengharapkan hal yang sama, tetapi kalau misalkan nantinya kita tetap harus melaksanakan perpanjangan PPKM, tentunya kita siap dengan laporannya bahwa Bapak Ibu guru SMP 1 walaupun dalam masa pandemi COVID, walaupun dalam masa PPKM, tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab di masa jam-jam kerja, dari mulai jam 7 sampai 14.30 semuanya diisi dengan kegiatan kedinasan. Maka dari itu Pak Agus, mohon ini nanti semuanya bisa direcord, kemudian bisa diambil screenshot-nya, nanti akan kita sampaikan untuk laporan bulanan kegiatan pembelajaran jarak jauh dan masa PPKM Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak Ibu Guru, kita nanti akan berproses selama 3 hari untuk kegiatan ini, hari Sabtu, kemudian hari Senin, dan hari Rabu. Karena Selasa kita semuanya memperingati hari besar kita, proklamasi kemerdekaan kita, yang itu pun dilaksanakan dengan cara virtual Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kegiatan 17 Agustus juga nanti kita laksanakan secara virtual. Sehingga Bapak Ibu, hari Rabu pun nanti kita akan melaksanakan setelah BM. Hari ini nanti akan kami sampaikan di grup kedinasan melalui wakil kepala sekolah
urusan kurikulum mengenai teknis laksanaan supervisi yang akan kita laksanakan mulai hari Senin besok. Bapak Ibu mohon bisa mencermati jadwal pelaksanaan supervisi, kemudian mempersiapkan instrumen-instrumen ataupun perangkat-perangkat yang nanti akan dibutuhkan. Matur nuwun Bu Wit sudah mengumpulkan ya. Nah, ini contoh yang luar biasa. 1 tahun lagi pensiun tapi oke. 1 tahun ya Bu Wit. Iya, tapi masih semangat ya. Tahun depan. Iya, masih semangat membara, makanya ya. Jadi senior-senior kita bisa menjadi contoh, Bu Nur kita juga. Ini saya bangga sekali di sini para senior ya, dari Bu Win, Bu Nur, Bu Zuriyah, ya, Pak Gofar, Bu Nurlis ya. Para senior kita memberikan contoh yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan untuk para junior kita. Aplaus buat senior. Aplaus dong buat senior, ya. Senior yang luar biasa. Ya. Terima kasih sekali atas kerjasamanya ya. Semangatnya ya, Pak Gofar luar biasa memang ya. Semangat yang luar biasa ya. Sehingga nanti Bapak Ibu pelaksanaan supervisi bisa kita laksanakan dengan virtual juga. Nanti teknisnya bagaimana hari ini akan di-share oleh Wakil Kurikulum. Ya. Itu prolog dari saya. Selamat untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semuanya dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Ya, karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang nanti akan kita sharekan, yang akan kita tindak lanjuti kepada anak-anak didik kita. Demikian Bapak Ibu sambutan dan pembuka kegiatan untuk siang hari ini. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan sepenuhnya ke Pak Agus. Monggo Pak Agus. Nggih, matur nuwun Ibu. Ini langsung saja atau tadi ada yang mau disampaikan oleh Pak Bambang? Monggo Pak Bambang. Pak Bambang nggih. Pak Bambangnya ada Pak Bambang. Pak Bambang Pak. Halo Pak Bambang. Menurut Pak Bambang nanti saja setelah pelaksanaan kegiatan. Oh, ya. Jadi ini Pak Agus dulu, Pak Bambang nanti closingnya. Nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu dan semuanya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya. Semuanya sehat yang di sini ya. Alhamdulillah karena nikmat sehat itulah yang sangat kita perlu hargai sekali ya. Jadi dengan kesehatan kita selalu menjaga. Alhamdulillah. Ya, supaya kita tetap diberi kesehatan. Amin. Amin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Agar di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, sebetulnya untuk pelatihan ini kemarin-kemarin sudah ada pelatihan yang sama ya. Hanya saya melihat dari pelaksanaan kegiatan daring yang ada beberapa kendala-kendala yang mungkin nanti kita bahas bersama. Tapi secara pelaksanaan pelatihan untuk kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan akun pembelajaran. Ini teorinya ya, sedikit saja, tidak lama. Kemudian nanti untuk hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan Google Drive ya. Oke, saya share screen dulu, izin share screen. Ya, untuk share screen ini saya menggunakan yang seluruh tampilan layar ya. Jadi nanti hasilnya seperti mirroring ya. Nah, ini proses. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi supaya tampilannya tidak seperti ini, nanti
arahkan ke tampilan kita, kemudian klik di pin. Nanti tampilannya tidak akan seperti mirror ke belakang ya, tidak. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita meeting ya. Baik, materinya ini saya share screen dulu. Ini tidak akan saya bahas semuanya, hanya hal-hal penting saja yang ada di slide ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan akun pembelajaran.id. Oke. Pelatihan kita namanya adalah Workspace for Education dengan menggunakan akun belajar.id. Inti dari Workspace for Education sebetulnya kita belajar di mana ya, di mana saja dengan akun pembelajaran belajar.id. Ini lanjut saja. Nah, ini salah satu permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan drive ya, atau menggunakan hard disk kita. Kadang memori laptop kita penuh ya. Nah, kita akan memanfaatkan nanti yang namanya Google Drive untuk mengatasi hal ini. Ini ilustrasinya saja. Kemudian masalah pembelajaran jarak jauh yang ada, kadang kalau kita menggunakan data yang ada di laptop kita ya, kadang bisa hilang karena kena virus ya, atau misalnya terlalu banyak memori yang digunakan sehingga ketika kita akan menguploadnya itu ada kendala, biasanya error. Ini masalah-masalah yang muncul. Kemudian data hanya bisa diakses di tanggal tertentu. Jika kita menggunakan misalnya data yang di laptop ya, maka ketika kita menggunakan HP kita tidak bisa mengambil data yang ada di laptop. Ya, ini masalah-masalah yang ada. Kemudian mengapa kita perlu menggunakan akun belajar.id? Sebenarnya akun ini adalah yang membuat berdasarkan kebijakan dari Kemendikbud ya. Penggunaan akun belajar.id, domain belajar.id ini supaya memudahkan dalam mengingat. Nah, kelebihan-kelebihan yang ini Google Workspace for Education. Kapasitas penyimpanan yang lebih canggih. Kemudian ada fitur rekaman di Google Meet. Kemudian ada fitur lanjutan di kelas di Google Classroom ya. Kemudian kita bisa mengintegrasikan antara email dengan chat. Di sini untuk Google Drive itu kapasitas penyimpanan ya. Kita juga ada penyimpanan rekaman ya. Secara otomatis nanti akan masuk ke Google Drive jika kita menggunakan Google Meet yang kita rekam. Prosesnya hanya sekitar 1 jam nanti sudah masuk. Tapi jika durasinya lama nanti bisa lama ya. Kemudian Google Meet durasinya tanpa batas ya. Kemudian kita bisa melakukan perekaman Meet. Kemudian kita bisa menggunakan Jamboard ya, papan tulis digital. Kemudian kita bisa menggunakan kontrol moderasi. Kemudian kapasitas bisa mencapai 100 orang jika menggunakan Google Workspace for Education. Kemudian untuk Google Classroom, integrasi Google Meet. Ya, kita bisa mengintegrasikan dengan Google Meet. Jadi kita Meet bisa kita masukkan di Classroom, otomatis itu nanti bisa membuka Meet dari situ.
Kemudian kita bisa melakukan import nilai dari form. Kemudian kita bisa membuat laporan keaslian. Di situ ada tools plagiat. Ya, jadi kita bisa ngecek kalau misalkan kita ingin tahu bahwa anak ini hanya mengcopy paste, bisa ya. Kemudian ada evaluasi wali, meskipun kita jarang menggunakan ini evaluasi wali ya. Dan ada kapasitas 1000 siswa, ini bisa untuk classroom ya, bisa mencapai 1000 siswa. Kemudian Google Gmail ya, ini bisa masuk terintegrasi dengan Room, chat ya, Meet ya, yang bisa dimudahkan. Kemudian untuk akun pembelajar untuk guru dan siswa ini mudah digunakan ya, cepat dan mudah diakses dari berbagai perangkat, dari HP bisa, komputer bisa, laptop bisa, ini mudah digunakan. Kemudian aman dan ada update otomatis tanpa virus dan otomatis tersimpan. Kemudian lebih canggih, penyimpanan data lebih besar, fitur perekaman Google Meet, dan kita bisa melakukan impor nilai di kelas, ya di classroom itu kita bisa melakukan itu. Dan untuk IT ya, untuk admin bisa ada akses layanan pembelajaran jarak jauh untuk semua, dikelola dengan mudah, di mana akun yang ada itu berdasarkan Dapodik. Jadi informasi ini buat Bapak Ibu, jika ada siswa, memang untuk siswa kelas 7 banyak yang belum mendapatkan akun belajar.id. Tapi informasi yang saya dapatkan di grup itu bahwa nanti bulan September itu akun-akun yang bermasalah seperti mungkin akunnya Bu Kartika ya, kemudian akun yang siswa yang belum ada itu nanti akan dibuatkan di bulan September. Kenapa bulan September? Karena Kemendikbud itu menunggu hasil batas akhir dari sinkron data Dapodik. Untuk sinkron Dapodik kan terakhir sekitar akhir Agustus. Jadi ketika semua Dapodik sudah sinkron, itu kan data yang ada di Dapodik sekolah masing-masing itu adalah data yang terbaru. Nah, itu nanti berdasarkan data Dapodik nanti akan dibuatkan akun belajar. Nah, akun belajar ini yang misalnya dari kelas 7 kemarin menggunakan SD, itu tetap masih bisa digunakan, hanya nanti akan secara otomatis ada penyesuaian yang asalnya sd.belajar.id akan menjadi smp.belajar.id. Nah, itu terkait dengan akun pembelajar. Oke, ini tidak perlu saja. Nah, ini kelebihannya apa saja akun belajar.id? Tadi juga sudah disinggung ya, bahwa penyimpanan data tanpa batas, artinya kita dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive ya. Kemudian ada fitur-fitur yang lebih canggih, misalkan ada Google Chat ya, ada Classroom, ada Meet, ada Drive yang lebih banyak, fiturnya lebih banyak di situ. Kemudian aman dan terintegrasi. Sebetulnya aman ini juga tergantung dari admin, artinya apa? Admin utama dari Kemdikbud itu memang mengaktifkan penggunaan keamanan layar, ya, tambahan keamanan layar. Jadi kalau misalkan admin utama yang dari Kemdikbud itu tidak mengaktifkan, mungkin tidak perlu kita tambahkan kunci pengaman layar ya. Tapi karena ini adalah institusi dan ini karena meliputi seluruh Indonesia, itu mungkin kebijakan adalah untuk lebih mengamankan akun yang sudah dibuatkan. Makanya ada kunci pengaman layar. Dan memang untuk sebagian dari kita itu akan menjadi permasalahan tersendiri ya. Tapi ini namanya budaya ya. Nanti kelamaan juga nanti akan sudah terbiasa. Kemudian drive bersama ya. Dengan menggunakan akun belajar.id ini ada bedanya dengan akun pribadi. Kalau akun pribadi itu tidak memiliki drive bersama. Kalau akun belajar.id itu ada drive bersama, shared drive ya. Nah, ini nanti
kita akan membahas juga ya, karena kemarin Pak Rizkan sudah membuat drive bersama, menambahkan akun satu persatu. Nanti kita praktek, nanti memasukkan email ya untuk bisa gabung di drive bersama. Jadi nanti biar sekaligus untuk SMP 1 kita punya drive bersama. Karena memang kekurangan dari belajar.id, akun admin utamanya adalah admin dari Kemdikbud, bukan admin sekolah. Admin sekolah itu hanya sekedar pembantu ya. Jadi aksesnya terbatas. Seperti institusi itu kita tidak bisa menambahkan grup baru untuk membuat grupnya guru ya, institusinya guru, kemudian siswa, kita tidak bisa. Beda dengan yang kemarin kita menggunakan sch.id, karena saya sebagai admin utama, saya bisa membagikan ya antara guru, siswa kelas 7, siswa kelas 8, siswa kelas 9. Jadi untuk terhubung itu lebih mudah ya. Ketika menggunakan drive bersama itu otomatis sudah masuk ke dalam drive bersama. Karena itu yang mengelola adalah admin utama. Kemudian pada fitur Google Meet, ini perbedaannya pada akun pribadi tidak dapat raise hand ya, angkat tangan dan merekam rapat. Itu untuk yang akun pribadi. Jangan untuk yang akun belajar.id nanti ada bisa melakukan raise hand, ya, angkat tangan, dan proses perekaman. Ya, jadi kita bisa melakukan proses perekaman. Kemudian untuk Classroom, kalau akun pribadi ya tidak ada link Google Meet untuk kelas. Nah, ini yang terbaru ini ya. Sedangkan untuk akun belajar.id itu otomatis bisa membuat linknya untuk Google Meet ya. Itu perbedaan. Dan kapasitasnya untuk akun pribadi maksimal 20 guru. Jadi setiap kelas itu kita bisa terdiri dari beberapa guru. Boleh menambahkan itu maksimal sampai 20 guru. Ya. Kemudian untuk siswanya itu 250 siswa. Tetapi tidak ada fitur untuk undang wali. Ya. Dan untuk akun belajar.id maksimal juga sama 20 guru. Hanya saja untuk jumlah siswanya bisa sampai 1000 siswa. Kemudian ada juga fasilitas undang wali. Ya, ini biasanya kalau yang akunnya pribadi dia tidak ada undang walinya. Kemudian di penugasan di Classroom, akun pribadi itu tidak ada import nilai di Google Form. Ya. Kemudian tidak ada cek originalitas. Ya. Dan pada akun belajar itu kita bisa mengimport nilai Google Form. Kemudian kalau menggunakan Chromebook ya ada mode terkunci. Kemudian cek originalitas. Nah ini ya biasanya ini untuk mengetahui apakah tugas anak ini hanya copy paste saja atau apa, itu biasanya tingkat untuk perguruan tinggi atau apa ya. Kalau untuk SMP ya mungkin guru bahasa Indonesia mungkin tidak sampai ke sini penggunaan dari originalitasnya. Biasanya istilahnya ada plagiat ya. Untuk aktivasi akun belajar mungkin sudah bisa semua, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian ini yang tadi disampaikan tentang cara memindahkan. Ya. Untuk memindahkan data dari akun pribadi ke belajar.id, ya, yang pertama kita membuka Gmail pribadi dulu. Setelah itu kita pilih folder yang ingin Anda pindahkan. Ya. Kita masuk kepada Google Drive. Kemudian kita ingin memindahkan drive, kita download terlebih dahulu. Setelah di-download, ya, kemudian akan tersimpan di hard disk kita. Setelah itu kita unzip. Setelah kita unzip, kemudian kita bisa upload kembali ke drive menggunakan akun belajar.id. Nah ini ya,
Jadi setelah itu kita tambahkan tombol upload. Nanti kita akan praktekkan. Ya. Nah ini kita tidak perlu lanjut saja. Nah ini yang terkait dengan teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, ya. Tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ya. Jadi sebagus apapun teknologi itu kalau tidak digunakan, ya, ya percuma, ya. Tapi tetap guru hebat itu tidak akan tergantikan dengan teknologi yang ada, ya. Karena apalagi kalau guru hebat ditambah dengan teknologi yang hebat, otomatis nanti akan hasilnya luar biasa. Untuk materi nanti untuk latihan selama 3 hari ini, ya. Nanti Google Workspace for Education itu secara singkat hari ini. Kemudian nanti ada mengelola data, kita praktek nanti di mengelola data di Google Drive. Kemudian untuk hari kedua nanti berkolaborasi di Google Docs Sheet Slide. Kemudian membuat survei. Ini tidak perlu terlalu lama. Oke. Nah, itu materi yang akan kita praktekkan, ya, selama 3 hari ke depan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada praktek. Ini sudah membuka laptop semua, ya, atau komputer? Saya pakai HP, Pak. Pakai HP. Saya pakai HP, Pak. Pakai HP. Untuk prakteknya Agak susah. agak susah, betul. Ayolah. Mapping malah. Nah, kita coba, kita langsung saja praktek. Pertama tentang Google Drive. Bagaimana, apa mau membuka laptop dulu? Atau bisa gabung? Atau mau melihat saja dulu? Oke, sambil dicoba, Pak. Oke, mencoba, ya. Nah, memang di HP juga bisa ada fasilitas HP, tapi terlalu kecil, ya. Jadi untuk penggunaannya nanti tidak begitu maksimal. Baik, saya share screen lagi, kita langsung. Adzan, ya. Kita berhenti dulu atau lanjut? Di sini belum adzan. Ya, nunggu adzan dulu. Kita lanjut saja. Di sini belum adzan. Pak Bambang, adzan Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, ya. Pada Bambang adzan. Yang adzan itu kayaknya bukan di atas saya. Oh. Ya. Jenengan adzan. Kita sampai pukul 1, berarti kita lanjutkan saja, ya. Kita langsung praktek ke Google Drive. Saya share screen lagi. Nggih. Agus. Punten. Simulasi. Gimana Ibu Arni? Ya, Pak Agus, langsung di laptop.
nggak terus kalian buka di laptop jadi bisa langsung praktek lebih enak. Jadi ngikutinnya Pak Agus dari HP langsung dipraktekkan di laptop itu akan lebih efektif kelihatannya Pak. Iya. Iya. Kalau misalkan yang langsung pakai komputer atau laptop ya nanti bisa di itu ya, window-nya di samping-samping juga bisa. Bisa buka sebelahnya. Kalau Ya, pakai yang mudah laptop saja, semua yang berarti ya enakan di buka mana? dua Iya, tab. iya, iya, dua tampilan. Ya. Oke, saya share screen. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan atau bagaimana ini? Kita mau sholat dulu atau kita lanjutkan? Kalau dilanjutkan, Dilanjut aja Pak Agus. dilanjut ya. Silakan Bapak Ibu buka google.com. Ini tampilannya nanti seperti yang di layar Ibu. Ini saya buat dua window ya, sebelah kanan kiri. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Ya. Setelah itu untuk membuka Google Drive, Bapak Ibu klik di titik 9 ini, itu arahkan kursor ke situ, nanti akan muncul aplikasi Google. Diklik, nanti pilih Drive. Ya, pilih Drive.
Ya, nanti kalau misalkan yang gabung pakai bukan akun belajar.id mungkin minta izin karena saya prosesnya dalam presentasi mungkin tidak akan terlihat permintaan izinnya ya. Jadi nanti bisa abari supaya diizinkan terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, ini sudah muncul tampilan Drive ya. Nah ini di sebelah kiri itu ada tanda plus itu untuk baru, itu untuk memulai ya, bisa membuat folder, file, mengupload dan lain sebagainya. Kemudian ada prioritas, ada drive saya, ada drive bersama, ada yang dari komputer, kemudian dibagikan kepada saya, terbaru, berarti file-file yang terbaru yang dibuat atau yang terkirim atau yang dibagikan dengan kita ya. Kemudian berbintang ya. Kalau file ini kita beri bintang, nanti kalau klik bintang nanti akan muncul, yang muncul tampilan di sini adalah yang berbintang semua. Kemudian sampah, sampah ini adalah file yang sudah kita hapus ya, nanti akan masuk ke dalam tong sampah ini dan tidak otomatis hilang ya, tapi ada waktu sekitar 30 hari. Jika selama 30 hari itu tidak kita gunakan lagi, tidak kita aktifkan lagi, maka otomatis nanti akan hilang selamanya ya. Jadi masih ada 30 hari. Kalau misalkan yang dihapus itu ternyata masih kita gunakan lagi, kita bisa tampilkan atau kembalikan lagi ke posisi semula. Pak Agus, mohon maaf boleh bertanya sebentar. Silakan. Pak Agus, ini supaya settingan yang untuk merubah bahasa di mana nih Pak? Yang di untuk tampilan. Oh iya, bentar saya besarkan semua. Kalau untuk bahasa ini harus di Google kayaknya ya, di ini. Ulangi lagi ya. Bisa tadi Pak Syam? Diulangi lagi, bentar. Ini di setelan. Iya. Kemudian setelan. Setting ya. Nah, ini bahasa. Buka setelan bahasa. Oh iya, oke, sip. Disebut. Nanti ini tambahkan bahasa lain kalau bahasanya tidak ada. Ya. Iya, matur suwun. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan terkait dengan tampilan ini? Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa mendownload Drive ya, supaya tersimpan di komputer juga bisa ya. Nah, ini diklik setelan ini, nanti ada dapatkan Drive untuk desktop. Jadi Drive yang ada itu nanti akan tersimpan di desktop dan itu biasanya langsung terlink ya. Jadi yang di Drive dengan yang online itu nanti sama ya. Kita bisa membuatnya langsung dari drive yang ada di desktop ya, dan akan terhubung secara online. Kalau misalkan mau mendownload ya drive kita, tinggal klik saja dapatkan drive untuk desktop. Nah, nanti pilih ke sini download dan menginstal. Nah, ini nanti tinggal diklik saja download untuk Windows. Nah, ini akan terdownload. Nggih. Dan saya Bu mau nanya, saya kan waktu Google Meet dengan anak-anak itu terus saya buka drive saya, terus tiba-tiba di situ ada ini Pak rekaman pada saat saya ngajar gitu, padahal saya nggak ngerekam. Itu gimana Pak? Mungkin ketutul buit, ketutul rek gitu. Oh gitu. Enggak. Iya, maaf tadi jaringan di lab down ya. Jadi tidak dengar Ibu, maaf. Iya. Kalau misalkan itu saya simpan, itu bisa ya Pak? Berarti tanpa saya ngerekam itu langsung secara otomatis Pak di drive saya tersimpan itu.
Bapak Ibu, mungkin ini informasi minggu depan Pak Agus, insya Allah mulai minggu depan kita tidak terkendala jaringan. Karena tadi Pak Andi sudah ke Telkom untuk memasang jaringan baru. Jadi supaya khusus area perpustakaan dan lab-lab itu tidak terkoneksi dengan jaringan yang lain. Jadi nanti Oh, jaringan mana Pak Agus. nggih Bu, matur nuwun Bu. Oke, terima kasih. Siap. Nggih. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi untuk pertanyaan dari Bu Wit sudah dibantu jawab oleh Bu Amurti nggih? Nggih, berarti saya Nggih. sendiri misalkan tanpa saya merekam itu secara otomatis masuk ke ini drive saya. Nah, setelah saya buka kok ada rekaman pada saat saya ngajar gitu loh. Terus langsung saya simpen. Ya, biasanya itu proses rekamannya itu kita yang membuat Ibu. Yang membuat link itu nanti yang akan bisa membuat rekaman. Oh, tapi Jadi waktu itu nanti makanya saya nggak ngerti itu, saya kan istilahnya gaptek ya tentang IT. Terus buka-buka, nggih. kok ada rekaman saya pada saat saya ngajar itu ada 3 kelas gitu loh.